Hai, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Terbaru nih ya. Khususnya para netizen yang telah mengkritik bahkan menghujat Hotman Paris seolah-olah Hotman Paris telah memberikan bantuan hukum untuk membantu seorang suami Korea merebut anak-anak dari istrinya yang sah. Gininya itu Bang, kalau boleh saya komentar ya terkait dengan kasusnya Ibu Emi Korea ini, sebenarnya para netizen itu mengapa mereka menyalahin Abang itu karena memang ada dua versi yang berbeda menurut pendapat Abang sebagai kuasa hukum ataupun lawyer daripada pihak si suami daripada Ibu Emi ini. Itu Abang bercerita tentang masalah bagaimana perlindungan terhadap anak ini secara hukum sebagai kuasa hukumnya untuk menjalankan profesi Abang itu. Dan memang tidak ada salahnya sih untuk kita sebagai lawyer ini untuk menerima sebagai kuasa hukum daripada klien yang seperti apapun. Kita harus juga siap dengan konsekuensinya sih dengan itu gitu. Jadi Abang menerima itu nggak salah Abang sebalaku kuasa hukum untuk sebagai PH daripada si suami. Nah, versi daripada si netizen ini itu beranggapan dan memiliki pola pikir itu bahwasannya Abang tuh membela yang salah, begitulah ya menurut mereka itu. Karena apa? Mereka memakai perasaan dan hati nurani, yaitu seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya gitu ya. Nah, pikiran daripada netizen ini adalah sesuatu yang miris dan empati. Tahu sendirilah masyarakat Indonesia ini, kepeduliannya itu sangat tinggi gitu, bentuk kepeduliannya empati terhadap seseorang itu. Jadi mereka itu beranggapan itu mungkin Abang membela yang salah dan memihak kepada pihak yang salah. Tapi di atas itu semuanya Bang, ini kan sebenarnya perkara-perkara bisa dikatakan perkara rumah tangga ataupun perkara pribadi yang berhubungan dengan perceraian dan hak asuh anak dan sebagainya, kan begitu. Nah, di samping itu juga perkara ini nanti kalaupun seandainya digugat cerai itu dilakukan bukan di negara Indonesia tapi di negara asalnya, yaitu di Singapura. Nah, alangkah baiknya nih Bang, dari pengacara junior orang Abang nih yang tinggal di Sumatera Utara, alangkah baiknya karena berhubung ini adalah perkara bisa dikatakan pribadi atau perkara keluarga, alangkah baiknya kita sebagai lawyer, Abang sebagai lawyer untuk memediasi ini agar mereka dapat bertemu dengan secara baik-baik tanpa adanya gap-gap. Apalagi tuh si anak tuh udah bersuara juga di medsos, padahal nggak baik juga karena mereka di bawah umur. Secara privasi juga sebenarnya mereka itu harus juga nggak boleh terpublish untuk mengatakan sesuatu hal-hal buruk tentang ibunya. Alangkah baiknya Abang sebelaku lawyernya untuk bisa membicarakan ini dengan langkah-langkah mediasi, karena ini keluarga kan lebih baik seperti itu, pertemukan. Nah begitu, jadi Abang bisa konferensi pers terkait dengan itu. Jangan melulu untuk berada di posisi selaku kuasa hukum daripada si pihak suami gitu. Alangkah baiknya yuk kita rangkul mereka berdua, ada jalan keluar yang terbaik sehingga keluarga ini kembali utuh ya. Karena biar gimana pun kedua belah pihak ini pasti dua-duanya ada kesalahan. Tidak luput dari kesalahan, pasti dua-dua ada yang salah. Cuman bagaimana kita selaku lawyer bisa memediasi ini, bisa mengambil jalan tengah yang terbaik sebelum masuk ke ranah hukum yang lebih jauh. Apalagi kalau namanya sudah sampai di persidangan nanti, itu hak Abang untuk melakukan pembelaan mati-matian terhadap klien Abang tersebut. Ya, tapi ini kan ranahnya belum sampai ke sana. Jadi masih ada banyak jalan untuk bisa mempertemukan, apalagi itu seorang ibu yang sangat miris ya, dipisahkan dengan anaknya yang masih bayi, masih sangat kecil. Ya itu ya dianggap suatu perbuatan yang sangat tidak baik lah memisahkan ibu dengan anaknya. Jadi saran saya sih begitu aja sih Bang. Oke, thank you, salam NKRI. Amy BMJ mengkritik Aiden Wong dan Hotman Paris kerana mengeksploitasi anak-anak mereka. Masalah rumah tangga antara dua warga negara Korea dan Singapura hari ini masuk babak baru. Pada 13 Mac pada hari ini, Amy BMJ telah mengkritik Hotman Paris dan suaminya Aiden Wong. Amy langsung tidak menyangka bahawa suaminya dan Hotman Paris akan melibatkan anak-anak mereka.
Amy juga memberitahu bahawa Hotman Paris kemungkinan mereka video anak pertamanya Santi yang ditemu ramah oleh content creator Richard Lee. Begitu juga dengan temu ramah anak lelaki keduanya. Apa yang lebih sedih lagi, Amy juga menyangka bahawa perkara ini berlaku dengan persetujuan kedua ibu bapa Aiden Wong. It's just sad to see Amy is begging Hotman Paris untuk consider dan untuk meletakkan diri beliau sebagai bapa kerana Hotman Paris juga mempunyai anak-anak. The last thing she mentioned, saya meminta sangat-sangat anda menjauhkan anak-anak saya daripada perkara ini. Kepada Pak Hotman Paris yang terhormat, saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan seorang wanita tidak bisa kita pukul rata atau kita samaratakan. Beda dengan istri Pak Hotman, beda pula dengan Ami, karena mereka adalah kedua orang yang berbeda. Jadi ketika istri Pak Hotman bisa menerima kelakuan Pak Hotman di berbagai klub-klub dengan wanita yang cantik-cantik, mungkin untuk seorang Ami dia tidak bisa menerima semua itu. Bukti perselingkuhan Awe itu sudah jelas dan Ami mengeluarkan bukti dan chat-chat dan berupa foto untuk menunjukkan bahwa perselingkuhan dengan pelakor itu memang benar adanya. Tetapi kalau Awe membalikkan bahwa Ami berselingkuh, itu cuman sebatas omongan dan tidak ada bukti yang mendasar. Masalah minum, saya sangat pahami dan mengerti sekali orang luar negeri itu suka minum. Karena mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang dengan alkohol. Karena daerah mereka itu dingin. Apalagi kalau mereka depresi, mereka banyak masalah, mereka sakit hati, mereka lagi down, pasti ujung-ujungnya larinya itu ke minum. Masalah asuransi, kalau ada niatan dari si A ini untuk ngacungin anaknya atau membunuh anaknya, itu adalah narasi yang sangat dibuat-buat dan terkesan menyudutkan si A. Karena kenapa? Buktinya ada apa enggak? Kalau hanya sebatas ngomong, semua juga orang bisa ngomong untuk membela diri. Kalau Awe bilang dirinya tidak berselingkuh, sekarang seperti ini. Di saat kisruh rumah tangga seperti ini, kenapa si pelakor itu yang ada di situ? Pertama, kenapa pelakor itu yang merawat anak-anaknya dia? Kedua, yang ketiga, hubungan antara bos sama sekretaris itu beda. Kalau ada apa-apa itu kelihatan dari kata-kata sayang, dari foto yang berpelukan. Seharusnya bos yang baik itu dan tidak ada niatan atau tidak ada hubungan terlarang itu, mereka itu akan terlihat biasa-biasa saja. Dan kami ini netizen tidak bodoh. Kami bisa melihat apakah mereka itu ada hubungan atau tidak. Sepanjang sepengetahuanku, sekretaris itu mengerjakan hal-hal yang ada di kantor. Kecuali dia sekretaris yang lebih menjurus ke hal-hal pribadi. Misalkan tinggal serumah dengan bosnya, jaga anak-anak bosnya. Ketika bosnya berseteru dengan istrinya, dia juga ikut-ikutan dan dia ada di sana. Baiknya Awe ini gentle aja. Iya, memang saya sudah tidak ada kecocokan dan saya mau bercerai dan saya sekarang menjalin hubungan sama si pelakor ini. Tinggal pengadilan yang memberikan keputusan siapa yang berhak untuk hak asuh. Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Begitulah ya tanggapan netizen ya, macam-macam juga ya, dan berekam juga, dan itu hak mereka masing-masing untuk berpendapat gitu ya. Dan ya, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya.